besok tanggal 14 Februari puncak-puncaknya pesta demokrasi di 2024 ini nih, Jis. Jeblos ya. Jeblos besok nih. Nah, kita juga para pelaku usaha banyak yang libur ya. Libur. Iya. Ya minimal ketika nyoblosnya kita libur. Iya. Ya, kadang ada juga tuh toko yang misalkan bukanya sore. Oh iya, benar. Kalau UMKM soalnya kan suka Fleksibel ya? Fleksibel dan ini kalau nggak buka nggak cuan. Nah, karena nggak buka nggak cuan, kira-kira milih siapa nih biar cuan nih, Jis? Nah, kita mau kasih rekapan nih. Ya, rangkuman tipis-tipis nih ya. Ya, rangkuman yang berkaitan sama UMKM dan usaha. Gitu. Oke. Dari para pasangan Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud ya. Betul. Nah, cuman tema ini muncul ketika di debat cawapres. Oh, tema UMKM nih ya. Otomatis nanti kita bakal ngasih cuplikannya pun. Itu pasti yang ngomongnya cawapresnya. Gitu. Oke. Nggak masalah ya. Karena itu satu paket ya. Ya, satu paket perwakilan lah itu. Gimana nih teman-teman, udah punya pilihan belum dari 3 calon ini atau masih galau nih? Nah, mungkin ini bisa jadi referensi nih ya. Kita diskusi tipis-tipis nih. Nah, yang pertama dari Muhammad. Oke. Kita lihat dulu videonya kali ya. Oke, kayak gini nih ya videonya nih ya. 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda Indonesia. Bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang? Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita. Nah, Caimin ini dia ada beberapa yang bisa disorotin. Yang pertama itu dari pajak. Oh, benar. Dari pajak. Pajak UMKM itu mau diturunkan. Bener ya, soalnya pajak itu kayak apa ya, sesuatu yang mengerikan ya buat kita ya. Harusnya sih dihilangkan. Soalnya kan kita udah bayar pajak kendaraan juga, bayar pajak rumah, gitu kan, lahan kalau punya, kayak gitu ya. Bener. Jadi banyak yang pengeluarannya lah. Iya. Nah, harusnya usaha kita itu jangan dipajak, karena usaha kita itu nanti buat bayar pajak kendaraan dan rumah. Iya betul. Bener. Jadi pajaknya diturunin. Dia bilang bisa menurunkan, mungkin harga pokok jadi turun, harga barang ya jadi turun karena pajaknya turun gitu. Bener. Nah kan sempat main tuh yang contohnya di PPN misalkan. Kita kan beli makanan ada pajaknya nih misalkan. Iya. Resto kecil tuh ya. Ya termasuk ke kafe-kafe ya. Terus minimarket juga tuh, kayak minimarket kena PPN 10% kayak gitu. Benar. Dan kadang kebutuhan pokok pun kita belinya ke tempat-tempat seperti itu gitu yang ada pajaknya gitu. Iya. Padahal sih kalau yang namanya kafe-kafe kecil juga sebetulnya ya, itu UMKM juga ya, kecil-kecil gitu ya. Banyak yang jualan kopi, jualan teh, makanan ringan gitu ya. Itu kena pajak 10% tuh PPN, bahkan naik kemarin berapa? 11 ya? 11. Kan gede. Kita juga yang beli juga jadi mahal gitu kan. Nah, biasanya dibebanin kalau PPN biasanya ke konsumen ya. Jadi mahal harganya. Nah, kalau misalkan itunya diturunin, misalkan jadi 5%, otomatis harga jualnya pun jadi turun. Iya. Kita juga yang kelas menengah ke bawah nggak mikir-mikir lagi buat masuk ke kafe itu tuh. Soalnya PPN-nya atau pajaknya rendah gitu, 1% kayak 2% gitu kan. Ya benar. Jadi ngefek ke berbagai macam inilah ini ya bidang ya. Benar. Jadi turun semua itu harganya. Pajak satu, nah yang kedua itu dia mau ngasih kredit usaha. Oke. Buat pemuda ya? Nah, kredit usahanya itu buat anak muda. Oke. Karena anak muda ini kan biasanya terkendala di jaminan. Kalau ke bank kan prosedur normalnya kan ada jaminan atau agunan ya. Benar. Misalkan sertifikat rumah, sertifikat motor, BPKB motor, misalkan kayak gitu. Sedangkan anak muda biasanya kita tidak punya harta apapun. ditambah nggak punya harta apapun, ditambah ada bunga yang mungkin
Ya, Nah, itu. meskipun katanya nggak gede, tapi juga cukup apa ya? Berasa gitu tuh. Karena kita nggak punya agunan juga gitu kan. Nah, minimal harus ada program yang tanpa agunan itu ya. Terus sama yang bunganya mungkin rendah gitu. Iya, kalau bisa sih bunganya flat gitu. Ya, bunganya flat kayak jangan apa namanya? Jangan tiap tahun nambah ya. Gitu kan. Jadi misalkan bunga 1%, ya udah 1% aja terus sampai lunas. Ya, gitu. sampai lunas ya. Nah iya biar tidak memberatkan. Gitu. Itu jadi nggak memberatkan, nggak ada agunan misalkan, terus bunganya cuma 1% atau ya 3% lah maksimal misalkan gitu ya, dan itu flat gitu ya. Ya. Apa namanya, logika kita tuh bisa menerima lah ya. Gitu tuh. Dan kalau bisa sih kan Caimin ini kan basisnya mungkin lebih ke syariah ya. Nah, kalau bisa sih mungkin ke bukan pinjaman sih, lebih ke bagi hasil modal mungkin. Iya, benar. Permodalan tapi sistemnya bagi hasil. Jadi bukan hutang. Jadi ketika nanti bisnisnya bangkrut, ya otomatis si orang tersebut nggak harus ngebalikin gitu. Karena itu mah permodalan yang ibaratnya ditanggung bersama gitu kan. Itu ditanggung negara dengan rakyatnya yang berbisnis gitu ya. Nah, itu lebih masuk akal tuh. Benar. Oke. Mudah-mudahan sih Caimin kan ya tadi kalangan santri itu. Ngerti lah sama hukum syariah gitu ya. Nah, selain itu ada lagi dia ingin memperkuat UMKM ini agar bisa dapat permodalan dari asing gitu. Iya, ya ibaratnya dari investor ya. Nah, jadi si UMKM ini tidak lolos survei perbankan kayaknya UMKM di Indonesia ini. Sama ini ya terdeteksi sama investor kayaknya teh. Nah, itu. Lagian kita juga nyari investor gimana sih gitu loh. Nah, lingkungan kita kan nggak mendukung buat masuk ke kalangan para investor gitu. Nah, benar. Sedangkan misalkan anak-anak muda kan sebetulnya gagasan-gagasan bisnisnya kan keren-keren tuh. Tapi misalkan tadi untuk mengakses orang-orang para investor ini gimana sih caranya gitu masuk ke situ tuh gitu kan. Nah, itu juga jadi disorot sama Caimin ini. Jadi pengen si UMKM-nya itu layak dulu gitu, layak dulu sehingga kalau ada yang mau nanam modal itu lebih percaya aja ke UMKM gitu. Iya, jadinya pemerintah mengawal UMKM sampai layak menerima investor nih ya. Nah, gitu. Bahasa singkatnya seperti itu. Oke. Itu ya Caimin ya. Ya Caimin. Nah, yang terakhir ada tuh, tapi ini lebih ke dana desa. Oke, dana desa. Nah, dana desa dia bilang mau ngasih 5 miliar katanya. Per desa ya, per tahun ya? Per tahun. Nah, cuman kalau desa kan pasti tercampur dengan namanya infrastruktur. Terus yang lain-lain lah yang mungkin tidak khusus UMKM gitu. Iya benar. Ya tergantung desanya lah ya itu mah ya. Desanya. Bakal kemana sektor utamanya, apakah ke pembangunan infrastruktur, misalkan desa-desa yang ada di pedalaman yang jalannya itu jelek banget misalnya gitu ya. Mungkin dana desa masuk ke situ tuh buat jalannya bagus, nanti para pedagang yang di yang di atas gunung misalkan ke bawah misalkan itu jalannya jadi lancar lah ibaratnya. Ya. Mungkin fokusnya bisa gitu mah masih oke lah ya. Masih terikat dengan fasilitas segala macam lah ya. Ya, pedagang-pedagang yang ada di pedalaman kan jadinya mudah gitu ya. Ya gitu. Nah, itu dari Caimin. Oke. Nah, lanjut di Gibran nih. Oke. Nah, kalau Gibran itu pertama dia punya program hilirisasi. Oke. Nah, tapi yang dihilirisasi ini lumayan lengkap nih. Banyak ya? Banyak. Dia bilang mau hilirisasi pertambangan, hilirisasi pertanian, hilirisasi digital, hilirisasi pembangunan, terus hilirisasi apa tadi ya? Pokoknya ada banyak lah bidangnya lah. Ya. Nah, maksud dari hilirisasi ini mungkin merata gitu. Oke, jadi mencapai sampai bawah gitu ya. Ibaratnya project-projectnya itu semuanya jadi kebagian. Ya. Jadi kita juga para pelaku usaha nih sama pertambangan masuknya tuh apa nih gitu misalkan gitu ya. Nah itu jadi agak bingung juga kita menerjemahinnya. Kalau yang saya tangkap sih misalkan gini. Misalkan internet. Internet kan jualan di internet hanya dinikmati oleh mungkin kelas-kelas yang bisa mampu internetan gitu. Sedangkan pedagang yang
tidak bisa akses internet gitu. Nah, mungkin maksud Gibran adalah gimana caranya biar mau pemodal besar maupun pemodal kecil itu bisa menggunakan internet gitu. Iya benar. Mungkin juga kayak tadi sektor pertambangan tuh ya. Kan kita tuh udah kayak ada industri motor listrik tuh. Kan motor mah perlu yang namanya bengkel kan gitu ya. Iya. Nah, motor listrik mungkin nanti ke para UMKM bengkel-bengkel gitu. Gimana caranya ini bikin baterai mungkin. Nah, bisa jadi. Kayak gitu. Jadi bahan material dari pertambangan nikel dan semuanya bisa kita akses mungkin. Kemungkinan sih bisa gitu. Cuman nggak dijelasin juga sih sebenarnya makna hilirisasi ini gitu. Iya benar. Itu yang jadi bingung. Yang kita tahu kan kalau hilirisasi itu seperti sungai ya. Iya. Dari ujung gunung sampai laut gitu. Kena semua gitu kan. Nah, mungkin yang bisa kita tebak adalah yaitu tadi semua kalangan kena gitu. Di sektor yang disebut tadi gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat videonya ini ya. Videonya dulu dilihat nih kayak gini. Kita akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Nah, yang kedua itu dia mau pemerataan pembangunan. Oke. Pemerataan pembangunan terutama di luar Jawa dibilang. Oke. Karena kayak tadi ongkir ke luar Jawa tuh mahal. Benar mahal banget sih. Ke Papua aja buset itu gila banget ongkirnya. Dia bilang itu salah satu faktor yang bisa memajukan UMKM. Benar. UMKM di luar sana ya, atau UMKM di sini bisa jualan keluar pulau gitu ya. Iya, itu benar banget sih. Itu salah satu sektor yang memang menurut saya itu vital sekali. Para pelaku usaha yang ada di daerah itu kan ibaratnya pengen ngirim ke kota tapi ongkir mahal banget. Yang di kota pengen mesen ke daerah juga, buset ongkirnya gila, mahal banget gitu. Mesen 1 biji 2 biji kan lebih mahal puluhan kali lipat sama harga barangnya gitu. Kan ngeri gitu. Ya lebih mahal ongkirnya ya. Lebih mahal ongkirnya gitu. Barangnya gitu. Nah, gitu jadi PR besar sih buat pemerintahan yang akan datang, dan Gibran itu salah satunya tim Prabowo Gibran lah ya ibaratnya gitu. Memikirkan hal itu ya. Ya. Nah, terus Gibran ini dia pengen menyiapkan edukasi katanya. Dia bilang edukasi, jadi anak mudanya ini pengen lebih modern. Dan ini di seluruh Indonesia ya, bukan di kota doang gitu. Jadi, nah Gibran ini pengen menciptakan generasi yang pandai berinternetan gitu ya. Bahkan bisa main kripto, dia bilang gitu, ahli-ahli kripto. Terus dia pengen menciptakan berbagai ahli-ahli anak muda gitu. Oke. Nah, yang bisa menunjang mungkin ke sektor ekonomi gitu. Iya, jadi nggak harus ngerantau gitu ya. Nah, itu tidak harus ngerantau gitu. Tapi di lokasi kita sendiri, di daerah kita sendiri, kita karena sudah punya fasilitasnya tadi ada, kemudian akses edukasinya kita bisa dapat gitu ya. Jadi ya kita bisa berkembang di daerah masing-masing gitu ya. Nah, ya itu. Jadi terkoneksi dengan kota, dengan daerah mana terpencil itu tetap jadi terkoneksi lah, gampang gitu ya. Nah, terus selain itu yang masalah UMKM, pemerintah akan mendampingi UMKM katanya. Pertama didampingi dari kelayakan usahanya dulu. Dari brandingnya dia bilang, dari sektor legalitas. Nah, habis itu lanjut lagi, didampingi lagi permodalannya, produksinya. Sampai akhirnya tadi menjawab juga tantangan UMKM layak untuk mendapatkan investor gitu. Nah, ini juga ya sektor pendampingan ini sebetulnya sih di era-era sekarang gitu ya, ada lah ketika zaman pandemi itu ya, turun tangan para dinas-dinas ya. Tapi ketika pendampingannya itu memang masih belum yang
Pasti pendampingan yang sekarang udah terasa ya, yang udah dirasakan pendampingannya itu hanya berupa seperti konsultan gitu. Seperti konsul. Jadi pengen daftar merek, begini caranya. Pas mereknya udah selesai, udah. Ya, gitu. benar. Pengen cetak packaging, udah dilatih dicetakin, udah gitu. Jadi tidak seperti coaching gitu, yang mungkin si bisnisnya ini dipantau terus gimana caranya biar pesat laku. Iya. Ibaratnya kan gini, potensi dari para bisnis teman-teman pelaku usaha itu kan gede-gede tuh ya, potensinya ya. Nah, karena bentuk pendampingannya itu tidak sampai kamu terus begini, langkahnya begini, ininya nanti begini, ayo kita pantau selama 3 bulan, misalnya sampai 6 bulan, pemantauan bertahap misalnya kayak gitu ya. Gitu. Nah ini selama ini pemantauan bertahap itu nggak ada gitu ya, lebih ke kamu butuh apa ini, ya udah sok ini, ya udah sok kerjain sendiri gitu ya gitu. Dannya berupa paling subsidi gitu. Ya, misalkan daftar merek yang tadinya mahal, ya udah disubsidi nih jadi murah. Ya, itu juga cukup membantu sih ya. Cuman ketika sudah dieksekusi, kemudian butuh pendampingan yang tadi bertahap, ya akhirnya ada yang mati, ada yang tetap survive gitu. Ya, karena kalau mati atau hidupnya UMKM kan ngeliatnya di operasionalnya ya. Walaupun dia misalkan brandingnya udah bagus, mereknya udah terdaftar, izinnya udah lengkap, tapi nggak ada modal untuk produksinya gitu, akhirnya mati juga gitu. Ya setidaknya dengan yang namanya pendampingan bertahap model tadi lah ya, itu bisa memperkecil UMKM kita yang bertumbangan. Nah, iya. Gitu ya. Yang bertumbangan mungkin ada, tapi presentasinya lebih kecil lah gitu. Nah, lebih kecil benar. Kayak gitu ya. Nah, lanjut ini itu kan tadi Gibran. Sekarang lanjut ke Mahfud. Oke, kita lihat dulu videonya seperti ini. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres? Tidak Bapak, justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas. Mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Nah, kalau Pak Mahfud ini karena dia orang hukum mungkin ya, akhirnya dia larinya ke mengurangi jumlah koruptor di Indonesia kan bilang. Ya, pendekatannya pendekatan hukum ya. Pendekatan hukum. Nah, dia pengen program-program untuk UMKM ini banyak hilang di jalan. Oke. Di jalan. Benar. Karena dikorupsi ya. Nah, dia bilang kalau misalkan korupsinya nggak ada, kemungkinan yang diterima UMKM juga tuh lebih banyak. Iya sih, ini juga sektor yang sangat penting sih. Ya kita udah pada umum lah ya yang namanya pemotongan, kalau ada bantuan suka ada pemotongan tuh. Kalau ikutan lomba di badan pemerintahan kadang suka ada pemotongan gitu ya. Itu tuh kayak rahasia umum gitu loh. Padahal sebenarnya nggak boleh ya. Harusnya mah ya tidak dong gitu kan. Soalnya si petugas ini kan digaji. Iya betul. Petugasnya dia digaji gitu. Misalkan aparat desa atau stafnya ya, cuma digaji sama negara. Jadi ngapain ngambil dari dana itu gitu. Iya. Nah biasanya kan si yang Pak Mahfud soroti adalah misalnya alokasi dana nih. Itu udah hilang di awal, di atas udah hilang di atas. Iya. Di atasnya aja dipotong tuh kan. Alokasi untuk UMKM misalkan berapa triliun, berapa ratus triliun, itu langsung kehilang. Biasanya nyampainya tuh cuman berapa di ke bawahnya. Nah, dana ini kan biasa digunakan untuk edukasi, untuk mungkin subsidi perizinan atau untuk apa gitu ya, permodalan. Tapi karena dananya udah berkurang duluan, jadi ya otomatis yang diterima UMKM juga jadi sedikit gitu. Jadi hanya sebagian kecil UMKM lah yang menerimanya gitu. Ya tadi pemerintahan kita kan birokrasinya tuh kadang tuh rumit banget ya. Nah itu. Dengan
birokrasi yang rumit itu jadi banyak celah gitu kan. Padahal ketika zamannya Jokowi itu kan birokrasi harus ringkas, tapi ketika diperingkas juga dan ini Pak Mahfud mencoba untuk menjanjikan lagi nih orang-orang yang bikin rumitnya kita pangkas gitu ya. Ya. Yang kedua dari Pak Mahfud idenya adalah itu birokrasinya dipersingkat. Oke. Dia bilang untuk perizinan UMKM aja dia bilang butuh misalkan kita mengajukan merek misalkan. Itu tuh kok submit terus dilempar ke petugas ini, dilempar ke petugas ini, dilempar ke petugas ini gitu. Nah, dan di tiap petugas gitu biasanya dia bilang selalu ada oknum-oknum gitu. Benar. Selalu ada oknum yang mungkin nakal gitu ya. Nah, itu di situ. Dia bilang pengen meringkas prosesnya biar satu meja udah aja misalkan. Nah itu tuh benar banget sih itu sangat membantu kita UMKM secara efektivitas. Kalau misalkan kita ke dinas nggak harus ke sini dulu, langsung cukup satu meja urusan kita beres gitu kan. Ya benar. Gitu tuh, itu yang bikin lelah dan pusing kita. Udah mah kita tuh harus mikirin produksi, harus mikirin marketing. Ini ketika kita minta tolong ke pemerintahan, ada urusan di pemerintahan gitu ya, perizinan dan sebagainya, dibuat rumit juga gitu. Kita dapat laporan dari kliennya dan dari netizen yang laporan ya. Biasanya ada laporan ke Kebunisen mengurus surat rekomendasi untuk daftar merek. Di daftar merek kan ada namanya program subsidi UMKM, sehingga daftar mereknya yang tadinya mahal jadi murah, cuma 500.000. Iya, gitu. Tadi harganya itu 1.800.000. Ya, awalnya 1.800.000. Kalau daftar sendiri disubsidi, akhirnya cuma bayar 500.000. Dan itu harus ngurus suratnya dulu ya. Nah, cuman yang itu harus ada syarat surat rekomendasi. Ya. Nah, ada yang laporan ke sini nih, ke Kebunisen. Bang, cara ngurusnya gimana sih? Cara ngurusnya ya. Nah, sepengalaman kita pernah bikin juga. Kita langsung datang ke dinas UMKM yang ada di kota kita ya. Ya, yang ada di kota kita langsung datang langsung ke petugas terkaitnya. Bisa ditanyakan langsung, misalkan, Bu, saya mau bikin ini, gini-gini nih. Langsung aja diterima, minta syarat-syaratnya, berkasnya. Udah. Nah, ada kota-kota tertentu yang harus dia izin RT dulu. Terus habis itu ke kelurahan. Habis itu ke kecamatan, baru nanti ke dinas gitu. Kok bisa gitu ya? Waduh. Rumit ya? Ya, ada yang rumit seperti itu. Kok bisa beda nih kota, misalkan kota Karawang, kota lain itu bisa beda. Bisa beda ya? Prosedurnya, iya. Dan mungkin yang kelurahan ada oknumnya, yang RT ada oknumnya. Itu lumayan. Pengen surat ini, ya masa nggak ada uang-uang rokok kan? Ya. Suka kayak gitu tuh, oknum-oknum yang jahat ya, kayak gitu ya. Nah, hal itu yang Pak Mahfud fokuskan agar biar satu pintu aja lah gitu, dipermudah aja gitu. Benar. Dan itu tentu aja akan sangat membantu ya. Sangat membantu itu. Oke, itu udah 3 calon tuh ya. Dari ketiga itu tuh. Yang mana nih ya? Yang pajak menggiurkan juga tuh pajak tuh ya. Aduh. Wah, pajak ringan. Kemudian yang Gibran tuh tadi pendampingan tuh, Jis. Itu penting banget tuh. Jadi biar UMKM kita tuh benar-benar tumbuh gitu. Jadi semakin sedikit yang bergugurannya gitu kan. Itu penting banget tuh pendampingan. Dan yang ketiga nih birokrasi ya. Birokrasi yang dipotong. Aduh, yang mana nih teman-teman? Mau pilih yang mana nih? Besok nih, aduh. Sebenarnya mah semuanya harusnya penting. Penting banget. Kenapa nggak semuanya nggak lengkap dalam satu calon gitu ya? Iya. Mungkin ya ini Jis, mungkin ini kan waktunya dibatas tuh buat disampaikan. Cuman berapa menit gitu ya. Jadi nggak semuanya, jadi harus dipilih nih mana yang mau diunggulkan mungkin gitu. Oh, iya. Kemungkinan sih udah terpikirkan sama semua calon juga. Iya, gitu. iya. Cuman karena tadi harus mana sektor yang valuable buat diri pasangan calon ini yang sesuai dengan mereka, itu mungkin yang disampaikan. Sesuai background lah ya. Gitu. Kayak tadi Pak Mahfud mungkin jadi ngebahasnya tentang korupsi gitu ya. Benar-benar. Dan kalau menurut saya yang paling penting sih kan ini
baru gagasan ya. Dan menurut saya yang paling penting kita harus bisa ngelihat kemungkinan orang ini bakal menunaikan gagasannya atau tidak. Itu. Yang mana? Yang mana? Coba komen dong. Aduh, pusing nih. Soalnya semua orang ya bisa bergagasan. Bisa ngomong ya. Semuanya. Dan lumayan umum lah. Ini masih umum gitu. Ya, gagasan umum. Benar. Ya semua orang juga butuh itu dan tahu masalahnya di situ. Iya, benar. Ya semuanya juga kita butuhkan gitu kan. Iya. Cuma nanti tadi lihat yang mana nih wajah-wajah yang apakah harus melihat sesuai wajahnya atau tidak? Track recordnya atau dan sebagainya ya. Coba teman-teman kasih masukan deh buat kita juga ya. Kita diskusi tipis-tipis tuh di bawah sambil menunggu besok ya. Sambil menunggu hitungan cepat. Quick count. Oke, ada lagi Jis? Udah sih itu aja. Nah itu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan diskusi tipis-tipis kita ini menjelang Pilpres besok, silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau pengen nanti sambil menunggu punya presiden baru nih, mau ngurus izinnya dulu dari sekarang. Ya mungkin saya mau nggak mau nunggu program. Mau level up sendiri ya. Itu bisa ke kemudian aja. Ya, benar. Kita bisa melevel up dari segi logo, terus packagingnya bisa didesainkan yang sesuai marketnya ya. Terus desain-desain lainnya kayak bikin video atau mungkin sosial medianya dan lain-lain itu bisa dibuatkan desainnya, tampilan visual dari bisnisnya lah. Betul banget. Itu bisa order di Kebun Desain, nomornya ada di bawah ini. Ya. Nah, selain itu mau level up perizinan juga bisa, mau nambah daftar merek, mau desain paten industri, atau mungkin mau daftar NIB dan lain-lain itu bisa juga di Kebun Desain. Iya, kayak gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan menikmati semua lapisan masyarakat kita terkait dengan pesta demokrasi di tahun ini. Oke, sampai jumpa dan see you next time. Bye-bye.